Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam hukum termodinamika kedua. Nah, Pak Jul tidak akan bicarakan mengenai panjang lebar mengenai teori hukum termodinamika 2. Namun Pak Jul hanya akan meringkas mengenai permasalahan rumusan yang akan digunakan pada hukum termodinamika 2. Pada dasarnya bunyi hukumnya itu adalah kalor itu tidak mungkin diubah menjadi energi mekanik seluruhnya. Atau dengan kata lain, semua mesin atau alat peralatan ya, itu tidak secara keseluruhan bisa memiliki performansi 100%. Ya. Jadi pasti ada daya atau usaha yang hilang. Nah, itulah yang kajiannya yang akan difokuskan pada mesin Carnot. Jadi semua mesin Carnot itu biasa digunakan untuk menyelidiki mengenai efisiensi ya. Jadi seberapa besar sebuah mesin itu akan kehilangan kalornya. Seperti itu. Nah, pada umumnya dari efisiensi sebuah mesin Carnot itu dirumuskan sebagai berikut ya. Efisiensinya itu dirumuskan sebagai N sama dengan 1 dikurangi Q2 per Q1 kali 100%. Atau bisa juga kalau misalkan ini kalau diketahui kalornya. Kalau tidak diketahui kalornya, kalau misalkan diketahui suhunya ya, sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. Seperti itu. Nah, ini kalian pasti bingung untuk menentukan Q2 dengan Q1-nya. Kita pakai logika gini. Logika 1 dikurangi berapa yang hasilnya, karena ini kan efisiensi, kan pasti hasilnya positif. Ya kan? Kan pasti hasilnya positif ini. Nah, pasti yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah. Ya. Yang atas itu pasti lebih kecil daripada yang bawah. Atau dengan kata lain, misalkan saya pakai yang ini ya, berarti Q2 itu kurang dari Q1 atau T2 kurang dari T1. Agar lebih mudah mengingatnya, yang atas itu pasti suhunya lebih rendah. Atau kalau misalkan Pak Jul mau memberikan pemahamannya, gini aja, 1 dikurangi rendah per tinggi kali 100%. Nah, ini lebih mudah untuk mengingat kalian. Karena apa? Kalau rendah dibagi tinggi itu kan pasti dalam bentuk pecahan, tidak lebih dari 1. Pasti nanti hasilnya positif. Ya. Logikanya seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan kamu yang bingung terlalu banyak, seabrek yang namanya rumus fisika itu seabrek banyaknya ya. Nah, kalian harus cari bagaimana caranya membuat bahwa isi memori otak kalian itu efisien. Jadi daripada kamu ngapalin ini Q2 per Q1 kali 100%, 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%, ini gak efisien ini. Lebih efisien adalah mencari efisiensi itu sama dengan 1 dikurangi rendah dikurangi per tinggi kali 100%. Itu udah pasti. Seperti itu. Gitu ya, clear ya ini. Kemudian kalau untuk koefisien performansi, koefisien mesinnya ya, performansi itu maksudnya daya guna. Jadi koefisien performance atau daya guna itu sama konsepnya, bahwa Kp itu sama dengan Q2 per V. Q2 per Q1 dikurangi Q2. Atau Kp sama dengan T2 per T1 kurangi berapa? T2. Nah, ini sama saja. Ya. Ini yang bisa dikurangi itu pasti yang tinggi. Ini pasti tinggi. Atau suhu tinggi. Ini juga suhu tinggi. Seperti itu, ya. Oke, kita langsung saja ke case studinya ya. Ke case studinya, mesin pendingin mengalirkan kalor dari suatu ruangan pendingin bersuhu 7 derajat Celcius ke lingkungan dengan suhu 47 derajat. Tentukan besar koefisien
koefisien performansi mesin pendingin tersebut. Nah, ini mudah, sama. Seperti yang saya berikan tadi konsepnya. Yang pertama adalah bahwa koefisien performance KP itu sama dengan, nah lihat ini tinggi. Berarti sama saja rendah dibagi tinggi kurangi rendah. Rendahnya berapa? Rendahnya adalah, nah ini Celsius. Permasalahannya Celsius. Berarti harus kita convert ke dalam Kelvin. Ya. Berarti rendahnya adalah rendah sama dengan 7 tambah 273 280 derajat Kelvin. Tinggi sama dengan berapa itu? 47 tambah 273 320 Kelvin. Ya. Nah, tinggal kita masukkan rendahnya 280 derajat Kelvin per tinggi dikurangi rendah 320 derajat kurangi 280 derajat ya. Kelvin sama dengan hilang 280 per 40. Nah, berarti koefisien performance-nya adalah 7. Seperti ini. Ya, ini untuk memudahkan kalian. Kenapa Pak Jul tulis rendah KP sama dengan rendah dibagi tinggi kurangi rendah, itu agar mudah untuk mengingatnya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Pada bagian dalam sebuah mesin pendingin suhunya 6 derajat Celcius, sedangkan suhu di ruangan adalah 28 derajat Celcius ya. Kemudian jika mesin pendingin mempunyai daya 600 ya 80 watt, tentukan. Nah, kita diminta untuk mencari kalor, koefisien performance, kemudian efisiensi mesin pendinginnya. Nah, seperti halnya tadi, kita bisa menghitung untuk masing-masing T-nya terlebih dahulu. Nah, kita convert. Yang tinggi kan tentunya yang ini 28 ya. 28 berarti kalau tinggi tadi dikatakan T1 ya. T1 sama dengan 28 derajat Celcius tambah 273 derajat ya. Itu sama saja 273 itu 27, masih ada 1 ya, 301 derajat Kelvin. Kemudian T2 nya adalah min 6 derajat Celcius tambah 273 derajat, itu hasilnya adalah 267 derajat Kelvin seperti ini. Kemudian di situ dayanya adalah 680. Daya itu P ya, power ya. 680 watt. Nah, maka untuk pertanyaan yang pertama, kalor yang diserap selama 5 sekon berarti sama dengan Q sama dengan P kali T sama dengan 680 kali T-nya 5 sekon ya. 5 sekon sama dengan, kita bisa memperoleh 3400 Joule. Nah, seperti ini. Kemudian yang B, koefisien performance, itu kita bisa memperoleh seperti yang tadi. KP sama dengan rendah dibagi tinggi kurangi rendah. Rendahnya adalah 267 dikurangi 301 kurangi 267. 267 per, nah ini tinggal dikurangkan 67 berarti 34 ya. 34. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7,85 untuk koefisien performance-nya. Kemudian efisiensinya, efisiensi mesin pendinginnya ya, itu kita pakai efisiensi ya, berarti seperti ini sama dengan seperti yang tadi, 1 dikurangi rendah per tinggi kali 100% sama dengan 1 dikurangi rendahnya adalah 267
dibagi 301 ya, kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya adalah sekitar 12,73%. Seperti ini. Oke, berikutnya nomor ketiga ya. Nomor ketiga, balok es bersuhu 0 derajat Celcius dan bermassa 250 gram dicampurkan dengan sirup dan akan mencair seluruhnya pada suhu 0 derajat Celcius. Jika kadar lebur es 80 kg, hitunglah perubahan entropi tes es tersebut. Nah, di sini balok es dicampur ke dalam sirup. Masanya berarti ini massa es ya, M sama dengan 250 gram. Kemudian T-nya 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 derajat Kelvin. Kemudian benar ya T-nya. Kemudian LS-nya, kalor lebur esnya adalah 80 kal. Kalori per gram. Nah, maka kita bisa menghitung untuk kalor yang dikeluarkannya ya. Kalor yang dikeluarkannya adalah berapa? Kita bisa hitung Q itu kan sama dengan M kali LS. M nya 250 gram, gram dikalikan 80 kalori per gram. Gramnya bisa hilang, ini tinggal 250 kalikan 80, yaitu 20.000 kalori. 8 kali 25 kan? Iya benar. 200 masih ada 02 kalori. Nah, seperti ini. Nah, permasalahannya kita akan kalor itu kan satuannya ini kalori. Kita convert ke joule ya. Convert ke joule. Ya. Itu sekitar, kalau kalori di ke joule itu kalau nggak salah itu dikali 4,2. Menjadikan hasilnya adalah 84 ya. Ya, 84.000. Kan 4,2 kali 20.000. 84.000 joule. Atau boleh juga 84 kilojoule. Seperti ini. Nah, tinggal kita mencari, yang ditanyakan adalah entropi S-nya. Ya. Entropi S itu diperoleh dari rumusan delta S sama dengan Q per T. Sama dengan Q-nya adalah 84.000 joule dibagi 273. Jadi kita bisa memperoleh hasilnya 273 Kelvin ya. Derajat Kelvin dibagi 307,7 joule per derajat Kelvin. Nah, ini entropinya. Selesai. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk mengenai permasalahan mesin Carnot ya, utamanya mengenai mesin Carnot yang merupakan penjabaran dari hukum termodinamika kedua yang mengatakan bahwa tidak mungkin ya yang namanya efisiensi sebuah mesin itu bernilai 100%, pasti ada yang terbuang. Jadi kalornya tidak mungkin utuh 100%, pasti ada yang terbuang. Oke, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.